Pak Sukidi, narasi politik Machiavelli makin kerap dibahas begitu ya Pak belakangan ini, meski doktrin politiknya itu menghalalkan segala cara untuk berkuasa. Tentu saja politik Machiavelli ini bertentangan dengan demokrasi Pancasila begitu. Tetapi pertanyaannya, apakah benar Pak perilaku elit politik bahkan pemimpin bangsa kita saat ini makin mirip dengan tulisan Machiavelli pada 5 abad yang silam itu? Saya kira benar, dan ini saya kira pembeda yang cukup tegas antara politik as vocation yang dilakukan oleh para pendiri bangsa, Soekarno, Hatta, Agus Salim, Nasir, melihat politik as vocation sebagai satu pengabdian untuk bangsa, untuk tanah air tercinta. Apa yang terjadi sekarang sebenarnya politik semata-mata sebagai domain pertarungan kekuasaan. Dan pertarungan kekuasaan itulah ciri khasnya itu dilepaskan dari standar moral, etika, dan nilai luhur bangsa. Karena itu satu penanda utama dari politik Machiavellian itu adalah inilah pertama kali dalam sejarah di mana politik itu diceraikan dari etika. Sehingga domain politik dan kekuasaan itu adalah domain pengkhianatan, domain kelicikan, domain kemunafikan. Sementara moralitas itu dilempar jauh, dikesampingkan jauh. Nah ini tanda politik Machiavelli sebenarnya bekerja dalam kepemimpinan politik kita. Yaitu kepemimpinan politik yang ditandai pertama kemunafikan, yang kedua kelicikan, dan yang ketiga adalah aspek yang terkait dengan hipokrisi itu sendiri. Dan memang Machiavelli memberikan nasihat kepada sang pangeran agar menjadi seorang hipokrit dan seorang pembohong. Itu pertama. Nasihat kedua, agar untuk mencapai hal besar, sang pangeran belajar untuk menipu. Dan yang ketiga, sang pangeran diberikan nasihat untuk punya alasan melanggar janji-janjinya. Dan itu tiga nasihat itu sebenarnya terbukti pada politik kita akhir-akhir ini yang memang ditandai pada kemunafikan. Ini tentu saja menimbulkan rasa keprihatinan juga ya kalau melihat keadaan itu terjadi di masa saat ini. Saya ingin ke Bu Zuhro, pada pekan ini kita melihat ada momen yang bisa dikatakan spesial begitu ya. Presiden makan siang dengan 3 baca pres, kemudian juga Presiden mengumpulkan 197 penjabat kepala daerah di tengah isu netralitas. Apakah 2 peristiwa ini bisa dikatakan cukup memberi confidence di tengah isu netralitas ini? Iya. Tadi contohnya Mas Mukidi luar biasa. Apa yang diargumentasikan itu semuanya berkaitan dengan hal yang sifatnya ciri-ciri atau sifat-sifat yang buruk, ya, negatif gitu. Kalaupun kita cenderung ke sana, yang negatif tadi itu, ini benar adanya kalau kita lupa pada Pancasila kita. Tadi belum sampai pelajarannya ke Pancasila, masih ke ajaran Machiavellian. Saya ilmuwan politik, sarjana ilmu politik ya. Jadi tentu politik itu tidak mengajarkan ansih seperti itu. Jadi politik itu mengajarkan etika, moral, filsafat politik, dan itu yang tidak dipelajari secara seksama oleh kita, gitu ya. Jadi harusnya dipelajari secara seksama sehingga ada pemahaman kita terhadap politik itu yang lebih komprehensif. Lah, apa yang disebutkan tadi oleh Mbak mengenai acara makan bersama, mengumpulkan mendadak mengumpulkan ratusan mungkin penjabat ya PJ gitu ya, kepala daerah, itu apakah bisa memberikan relief gitu ya. Satu katakan obat gitu ya. Obat ketidakpercayaan publik yang sangat kuat saat ini terhadap keputusan-keputusan yang berkaitan dengan hukum. Yang hukum ini mestinya memberikan payung yang pasti, yang terukur. Tapi ketika itu tidak diberikan, maka masyarakat menuntut.
Karena masyarakat ini yang memilih langsung kepala daerah, wakil kepala daerah, presiden, wakil presiden, demikian juga di pemilu legislatif. Maka ini demokrasi partisipatoris seperti ini yang saat ini sedang dimainkan, sedang dilaksanakan. Oleh karena itu kalau rakyat bertanya, rakyat tidak percaya, tidak bisa hanya dipameri oleh sekedar gitu gimmick-gimmick, tidak bisa. Tapi Rakyat antara membutuhkan tutur lebih dari itu ya. iya, begitu. tutur kata dan tindakan itu harus padu, harus padu, menyatu. Apa yang kemudian dikatakan dan apa yang dilakukan ini harus selaras begitu ya untuk kemudian bisa memberikan kepercayaan juga kepada publik. Baik. Kalau Pak Sudirman, apakah Bapak melihat pemimpin bangsa saat ini merupakan potret ideal kepemimpinan nasional? Jawabnya mikir lama sekali. Jangan sampai 5 jam. Singkat Tadi saja saya ingin dulu Pak ini. mengapresiasi Pemanasan dulu ini. Pembukaannya itu kan sangat baik bahwa lupakan sejenak hiruk pikuk ya. Dan memang sekali-kali kita perlu mikir agak berjarak gitu. Tadi Pak Prof. Sukidi menyampaikan 2 paradoks gitu ya. Satu politik, satu lagi hal-hal yang buruk. Sekarang sering muncul pertanyaan, misalnya saya ini lagi belajar berpolitik lah. Sejak nyalon gubernur segala macam kan. Pertanyaannya pada saya itu, lu benar mau masuk politik? Lu kan orang baik gitu kan. Memang kalau di politik tidak orang baik Pak. Ini sesuatu yang menjadi satu pemahaman umum bahwa seolah-olah ada 2 kolam. Yang satu kolam politisi, yang satu kolam kebaikan gitu. Dan politik tadi diuraikan oleh Prof. Sukidi identik dengan kemunafikan, dengan kebohongan, dengan melanggar aturan segala macam. Saya ingin merespon dengan satu foto yang sangat indah. Ada Bung Karno, ada Muhatta, ada Syahrir, ada Agus Salim. Satu frame gitu ya. Yang itu membayangkan pada waktu itu adalah mereka politisi, mereka negarawan, mereka pemikir, mereka penulis, mereka teladan gitu. Sekarang ini kalau dijajarin para politisi itu tidak ada semua tuh. Bukan pemikir, bukan negarawan, bukan teladan gitu. Jadi kalau ditanya apakah gambar sekarang itu menunjukkan keteladanan, saya kira harus kita katakan sayangnya tidak gitu ya. Misalnya yang tertinggi yang sekarang sedang dibicarakan itu kan judulnya patriotisme. Patriotisme itu diterjemahkan sederhana sebagai kerelaan berkorban kepentingan dirinya untuk kepentingan publik. Yang sedang terjadi pertunjukan habis-habisan adalah menggunakan kewenangan publik untuk kepentingan pribadi gitu. Jadi suatu kebalikan yang luar biasa yang menurut saya memang wajib hukumnya untuk kita pikirkan bagaimana mengembalikan ini semua gitu. Oke, baik sekali. Kita akan lanjutkan, tetapi kita akan lihat dulu ini Bapak-Bapak dan juga Ibu, jajak pendapat sederhana yang kami lakukan dengan pertanyaan apakah penguasa memanipulasi hukum untuk legitimasi manuver politiknya. Kita lihat hasilnya, 72% responden menilai penguasa memanipulasi hukum untuk legitimasi manuver politiknya. Nah, ini Ibu Zuhro beberapa waktu lalu juga kepada media sempat menyatakan, Bu, jujur dan adil menjadi kunci pemilu damai karena ketidakpercayaan publik dapat memicu kekecewaan kolektif yang dapat memicu kekacauan begitu ya Bu ya. Bagaimana kemudian isu legitimasi di tengah dinamika tata negara di MK ini Bu? Iya, jadi memang kita kan harus mengendalikan, jangan sampai terjadi keresahan kolektif tadi itu. Keresahan kolektif ini akan bahaya bagi Indonesia yang ingin bangkit secara ekonomi saat ini. Kita sadar bahwa jumlah penduduk miskin, pengangguran ini signifikan gitu ya. Dan kita belum mampu menurunkan ini secara signifikan. Maka dalam keadaan yang seperti ini seharusnya gitu ya, ada kebijakan-kebijakan yang betul-betul melibatkan political commitment dan law enforcement yang utuh gitu. Jangan main-main dengan itu. Mestinya gitu. Lah, pemerintah yang legitimate gitu ya, yang memiliki legitimasi, yang membuat public trust itu betul-betul firm gitu ya, mantap gitu. Harusnya memang dipercaya oleh masyarakat karena tutur kata dan tindakan kebijakan ini kan keputusan politik. Itu langsung berkaitan dengan
kepentingan masyarakat luas. Nah, ketika masyarakat luas kepentingannya tersentuh bahkan gitu ya, diacuhkan bahkan istilahnya dirugikan, merasa dirugikan, di situ teriak gitu ya. Teriak. Nah, menuntut, protes kan gitu. Nah, ketika protes lalu tidak ada wahananya dan sebagainya. Nah, ini yang tidak bagus dalam keadaan kita ini menghadapi tahun politik. Ya. Kita sedang menjalani tahapan pemilu, gitu ya. Jangan apapun diubah, diotak-atik hanya untuk kepentingan jangka pendek. Ya. Jadi ini himbauan ini bukan untuk orang tertentu, ini memang harus sistem dibenahi secara serius seharusnya gitu. Oke, harus dibenahi secara serius bagaimanapun juga kepentingan masyarakat menjadi yang paling utama. Jangan sampai kemudian itu menghancurkan kepercayaan publik begitu ya, Bu Zuhro. Oke. Nah, Pak Sudirman, kalau kita melihat Bung Karno juga pernah menyebut Indonesia sebagai negara semua untuk semua. Tentunya kesetaraan itu sudah menjadi syarat mutlak begitu untuk demokrasi. Apakah bisa dikatakan prinsip ini masih kita nikmati saat ini, Pak? Kita masih berjuang untuk sampai ke sana, karena terutama dalam tahun-tahun terakhir ya. Berjuang keras atau berjuangnya sudah berjuang mulai keras, berjuang keras. Ada satu klausul di Undang-Undang Pemilu yang dulu tuh melarang orang punya hubungan ayah, ibu, bapak anak, kakak adik segala macam, menunggu sampai jeda tertentu baru boleh nyalon. Sekarang ini pasal itu dihapuskan. Kemudian belakangan ini juga ada satu aturan yang mengatakan menteri kalau dia nyalon presiden atau DPR itu harus mundur. Itu juga dibatalkan. Jadi kalau tadi ada satu polling mengatakan bahwa apakah hukum digunakan untuk melegitimasi kepentingan, saya kira gejalanya sangat menonjol dan mengakibatkan yang berkuasa seperti punya keleluasan lebih daripada yang orang kebanyakan. Dan wujudnya sekarang nyata di mana-mana gitu ya. Bagaimana seorang ayah bisa punya anak, bisa punya mantu, bisa punya ipar, yang semuanya pejabat negara gitu. Itu bukan berarti mereka tidak boleh, tapi itu memberi satu signal bahwa demokrasi kita tidak sehat. Tahun 1998, anak-anak mahasiswa itu turun habis-habisan, berdarah-darah, ada yang meninggal, untuk menubruk yang namanya praktek KKN. Korupsi, kolusi, nepotisme gitu. Tetapi hari ini pimpinan tertinggi negara menunjukkan praktek itu dengan telanjang gitu. Jadi perjuangannya seperti sia-sia ya? Perjuangannya makin berat menurut saya sih. Oke, baik. Nah, kalau Pak Sukidi melihat, Pak Sukidi, Indonesia kan ini kan didirikan dengan Rechtsstaat begitu ya Pak, bukan dengan Marktstaat. Benarkah prinsip rule of law kini bergeser begitu Pak, menjadi rule by law? Ya, itu pertama. Saya ingin memulai dengan apa yang oleh Mas Dirman sebut tadi. Sebenarnya pertama, kenapa kita memilih republik, itu karena komitmen pada public virtue, pada keutamaan publik. Nah, yang terjadi sekarang, komitmen pada keutamaan publik itu hilang dan bahkan tidak berlaku di republik ini. Yang terjadi itu adalah self-interest dominan ketimbang public virtue, public interest. Itu pertama. Jadi ini pengkhianatan terhadap republik yang didirikan oleh para pendiri bangsa. Ketika mereka memilih republik, maka komitmen utama adalah public interest, public good, public virtue. Dengan mengesampingkan kepentingan diri sendiri, keluarga, dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Bung Karno berpidato pada 1 Juni 1945, saudara-saudara, kita hendak mendirikan negara Indonesia merdeka, satu untuk semua, semua untuk semua, bukan untuk satu orang, bukan untuk satu golongan, bukan untuk golongan kaya, bukan untuk golongan bangsawan, tapi satu untuk semua. Ini republik. Jadi satu untuk semua, itu artinya apa? Mengandung pesan bahwa republik ini for the public interest, untuk kemaslahatan publik, untuk kebaikan bersama. Yang terjadi sekarang, republik ini dirobek-robek untuk melayani kepentingan satu keluarga, satu orang, satu golongan. Nah, ini paradoks. Terjadi pergeseran yang cukup besar dari republik untuk semuanya menjadi republik yang melayani untuk nepotisme kekuasaan. Itu kedua. Ketiga, yang tak kalah pentingnya adalah pada aspek persis
virtue ini. Virtue ini tidak dijiwai oleh para pemimpin, sehingga mereka mempraktekkan politik dan kekuasaan semata-mata sebagai domain kelicikan dan domain pengkhianatan. Dan bahkan kemunafikan. Yang terjadi sekarang adalah apa yang oleh Machiavelli sebut sebagai the politic of deception. Politik tipu muslihat. Di panggung mereka berbicara indah, tapi di balik layar mereka melakukan satu pekerjaan yang jahat sekali. Dan inilah hipokrisi yang sebenarnya sudah diantisipasi oleh pidato Muchtar Lubez itu sendiri. Hipokrisi ini bukan hanya berlaku pada tingkat elit, tapi akhirnya merambah ke luas sekali. Dan bahkan hipokrisi ini diinstitusionalisasikan dalam penyelenggara negara. Praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme itu merefleksikan satu hal, bahwa Republik ini sudah dilumuri begitu banyak kejahatan, mengabaikan apa yang oleh pendiri bangsa sebut sebagai public virtue. Keutamaan publik itu begitu dikesampingkan semata-mata demi politik yang begitu jahat itu sendiri. Oke, baik. Jadi juga tadi sudah dikatakan bahwa memang kita melihat kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa dan kepentingan negara seolah-olah ini jadi tidak penting lagi begitu ya. Mereka sibuk dengan diri sendiri, bahkan tadi seperti Pak Dirman katakan, aturan sendiri dibuat untuk kepentingan golongan, kepentingan orang-orang tertentu saja begitu ya. Jadi bisa dikatakan sebenarnya Republik ini sedang tidak baik-baik saja, sedang tidak sehat begitu ya Pak ya.